Ya, shalom. Ya, terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Dan hari ini karena kesaksiannya cukup panjang ya, ada dua yang mempersembahkan pujian. Jadi saya ini baru mulai 7:30. Bagaimana? Oh, tetap 1 jam? Saya bisa diprotes guru-guru sekolah minggu ya. Pak Pendeta kok lama sekali ya. Ini sudah kayaknya tadi saya lihat sudah ada ketuanya ya, ketua sekolah minggu, ini bahaya ini ya. Ya, hari ini kita belajar satu tema ya, tema terakhir di dalam bulan ini, yaitu mengasihi tanpa dikecewakan. Wah, ya, mengasihi tanpa dikecewakan. Saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah mengasihi tapi dikecewakan? Wis, yang paling depan langsung angkat tangan saudara ya. Ya, bagaimana Tante Iren pernah? Langsung berbahasa roh ya. Ada lagi siapa ya yang pernah mengasihi terus dikecewakan? Saya pun pernah ya. Woi, banyak rupanya ya. Gimana? Ketika kita mengasihi dan kemudian dikecewakan, mayoritas akan berhenti mengasihi. Betul ya? Ya, tak sayang, ternyata begitu ya, sudah stop, enggak lagi. Gitu ya. Ini enggak cuma bicara tentang mantan ya, ini bicara juga tentang pertemanan. Betul ya? Ada teman-teman yang kita bantu ketika mereka susah ya. Ketika mereka sudah sukses, sudah jaya, lupa sama kita ya. Waduh, ya ini benar-benar menyakitkan ya. Dan ini membuat banyak orang yang kemudian memutuskan untuk apatis, kemudian tidak lagi mau mengasihi, karena berpikir, buat apa saya mengasihi orang lain dan ujung-ujungnya saya dikecewakan. Saya mengasihi Tuhan dan ujung-ujungnya saya dikecewakan. Loh, saya nggak berkata bahwa tidak mungkin dikecewakan Tuhan. Mungkin sekali. Ya, adakah di saat-saat dalam hidup kalian pernah merasa kecewa dengan Tuhan? Saya pikir pernah ya, saya pun pernah ya. Ada masa-masa di mana kita kecewa dengan Tuhan, gitu ya. Nah, karena itu kita mau belajar gimana supaya kita bisa mengasihi tanpa dikecewakan, supaya kasih kita bisa terus kita lakukan. Karena kalau kita kecewa dengan Tuhan, biasanya kemana? Enggak ke gereja biasanya larinya, betul ya? Saya udah nggak lagi gereja-gerejanan, nggak lagi pelayanan. Kenapa? Kecewa, kecewa sama Tuhan. Bener kan? Ada gitu ya. Artinya apa? Kita mau belajar sekali lagi gimana caranya mengasihi tanpa dikecewakan. Ya. Nah, pertanyaan pertama, apa itu kecewa? Gitu ya. Kecewa adalah ketika kenyataan di bawah ekspektasi, harapan. Ya. Jadi kenyataan ada di bawah harapan, itu namanya kecewa. Ya. Ketika masuk kerja, kemudian sama HRD-nya dibilangin, oh gajimu 2,5 juta. Wah, ya nggak apa-apa wis daripada nganggur, ya toh. Ternyata setelah selesai dikasih gaji 3 juta. Seneng? Tapi kalau di depan HRD bilang, sorry, ini posisimu ini cukup strategis, job deskmu banyak, gajimu 7 juta. Oh, mantap. Ya toh? Semangat, akhir bulan dikasih cuma 4 juta. Kecewa? Kenapa yang 3 juta tidak kecewa, yang 4 juta malah kecewa? Ya karena ekspektasinya lebih. Kita berharap 7 juta dapatnya 4, kita berharap 2,5 dapatnya 3, ngerti ya? Jadi kecewa adalah ketika kita berharap terlalu tinggi dan kenyataan yang kita terima tidak sesuai harapan. Ya, di situ ada kekecewaan. Nah, kalau masih ingat 2 minggu yang lalu ayat ini jadi perenungan atau ayat emas juga dari Diaken Suharti yang memimpin
ibadah ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini akan jadi acuan kita juga. Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya. Saya bacakan untuk kita semua. Matius 22 ayat 37, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang dibahas 2 minggu yang lalu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya saya selalu bilang kasih itu ada 3 tingkatan. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Dan karena itu kita juga mau belajar 3 hal itu. Gimana caranya mengasihi Allah tanpa dikecewakan? Ini poin pertama. Bagaimana cara mengasihi Allah tanpa dikecewakan? Loh, sering gak sih? Kadang-kadang sering loh kita kecewa sama Allah ya. Walaupun kita nyanyinya, oh dia tak pernah gagal, dia maha mulia, dia maha kuasa. Jujur, pernah dikecewakan? Pasti pernah. Pertanyaannya kenapa? Dan ayo kita belajar dari situ. Mengasihi Allah itu kadang-kadang kita punya pemikiran yang terlalu cerdas. Saya ambil satu kesimpulan dari Yunus 1 sampai 4 sebetulnya. Yunus pasal 1 sampai Yunus pasal 4. Tapi secara garis besar saya ceritakan saja. Yunus itu kan disuruh pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsus, ya toh? Dan kemudian setelah ditelan sama ikan dan kemudian dia menyampaikan kabar baik itu ke Niniwe, mau tidak mau, karena memang ya daripada ditelan sama paus lagi gitu ya, sama ikan lagi, ya sudah, dia akhirnya melakukan itu walaupun melakukannya dengan bersungut-sungut. Kenapa? Kalau kita baca di Yunus pasal 4 itu dikatakan Yunus itu tidak mau begitu. Bukannya dia takut ke Niniwe, bukan, tetapi dia tidak mau Allah menyelamatkan orang Niniwe. Yunus mau bahwa orang Niniwe ini musnah saja lah Tuhan, nggak usah diselamatkan lah Tuhan, habislah Tuhan. Ngapain saya datang ke Niniwe dan berkhotbah sekali 120.000 orang bertobat. Khotbah sekali 120.000 orang bertobat, seluruh kota Niniwe bertobat. Dan Yunus marah, Yunus kecewa. Tahu kenapa Yunus kok bisa kecewa? Karena apa yang dipikirkan tidak sama dengan apa yang dipikirkan Allah. Kita punya rancangan sendiri dan ngotot sama rancangan kita, dan itu yang bikin kita kecewa. Datang ke gereja tiap minggu, rajin doa Selasa, KPK tidak pernah bolos, aktif di Genji. Pikiran kita gimana? Berkat lancar, jauh dari sakit penyakit, itu pikiran kita toh. Setuju ya? Pengennya begitu ya, tapi jujur kenyataannya gimana? Walian Pak Pendeta ya. Gara-gara rajin ke gereja, waduh, masalah malah muncul. Artinya apa? Rancangan kita tidak sama dengan rancangan Tuhan. Kalau kita ngotot dengan rancangan kita, ujung-ujungnya kecewa. Ya. Rancangan kita kalau kita ke gereja rajin, kita kasih perpuluhan rajin, persembahan oke, besok itu ada panitia Natalan, oh saya kasih sumbangan paling besar. Pikiran kita, oh firman Tuhan bilang Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, berkat Tuhan akan turun. Ternyata seret. Ya, ternyata seret. Gimana? Kecewa? Kecewa. Ya.
Tapi kalau kita mau menundukkan pikiran kita di kaki Kristus, kita bisa tidak kecewa. Saya kasih contoh yang hari Jumat kemarin dikhotbahkan Diaken Purwoko dan Pak Budi di dalam KPK. Ini membahas tentang Stefanus dirajam. Kira-kira nek rancangannya awake dhewe gitu ya. Gini aja, nggak usah jadi Stefanus, nggak usah jadi Stefanus, tapi jadilah bapak ibunya Stefanus. Anakmu mau dirajam, kira-kira rancanganmu piye? Jujur aja ya. Ada yang merancangkan, oh puji Tuhan semoga anakku cepat mati. Nggak mungkin. Ya toh, pasti pikirannya di mana? Oh, anakku sudah melayani Tuhan. Anakku sudah bersaksi luar biasa. Dia salah satu dari 7 diaken. Oh, luar biasa. Betul ya? Ini Stefanus. Pasti orang tuanya mikir gimana? Oh, pasti malaikat Tuhan turun, saudara-saudara. Ya, menghalau musuh-musuhnya. 10.000 rebah di tangan kananku. Ya, itu firman Tuhan. Makanya, semangat sekali. Begitu lihat anaknya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gimana? Coba kalau Anda jadi orang tuanya Stefanus, kalau jadi Stefanusnya sih sudah sama Tuhan aman, ya toh. Cuman kalau Anda jadi orang tuanya Stefanus, lihat anakmu dirajam dan mati. Bukan karena dia nyolong motor, bukan karena dia seorang perampok, pembunuh, bukan. Karena dia menyampaikan kebenaran. Dan anakmu harus mati. Piye perasaanmu? Remuk, wis toh, yakin. Kecewa? Kecewa. Karena apa yang kita rancangkan nggak sama dengan apa yang Tuhan rancangkan. Apalagi, ini saya kasih tahu loh ya, apalagi. Kemarin Pak Budi dan Pak Purwoko bilang Tuhan itu sedang beraksi di dalam kematian Stefanus. Aksinya apa? Mengubah hati seorang muda, namanya Saulus. Sehingga maaf ya, kalau dari perspektif orang tuanya Stefanus, Tuhan itu mengorbankan Stefanus untuk menyelamatkan Saulus. Saya mau tanya deh, relo? Rela ya? Kalau anak Anda harus mati demi Tuhan menyelamatkan satu begundal itu ya. Loh bener kan? Saulus ini kan bagi kacamatanya orang tuanya Stefanus ini kan anak nakal ini ya toh? Itu ini anak nakal yang suka bunuhin orang Kristen ini. Kok Tuhan korbankan anakku yang luar biasa baik, mengasihi Tuhan hanya demi satu makhluk ini namanya Saulus. Sakit hati? Wah, aku udah diwongkone Stefanus spray ra nganggo gereja-gerejonan ya. Lo betul nggak? Lo betul nggak? Lo logis ya. Tetapi Alkitab tidak jelaskan tentang itu. Artinya apa? Memang kita harus memahami bahwa jalan Tuhan tidak seperti jalan kita. Walaupun kita merasa Tuhan gak adil, Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar. Dan dari Saulus ratusan, ribuan, puluhan ribu orang bertobat. Ya, Tuhan kan melihatnya secara global. Kita melihatnya secara lokal. Kita melihat anak kita dirajam, mati, titik. Itu yang kita lihat. Tapi Tuhan melihat puluhan tahun ke depan, ratusan tahun ke depan, ribuan tahun ke depan. Berapa banyak orang-orang yang diselamatkan oleh tulisan-tulisan Paulus. Cuman jujur, sulit. Terlihat. Dan ujungnya kecewa. Karena itu ayo kita pahami bahwa rancangan Tuhan itu tidak seperti rancangan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan kemudian tanda kutip apa yang kita terima sepertinya tidak baik, pahamilah bahwa rancangan Tuhan tidak seperti rancangan
kita. Kalau kita ngotot dengan rancangan kita, maka kita seperti Yunus, kita marah sama Tuhan. Iki opo-opoan sih Tuhan ini. Ya? Anakku mati hanya demi Saulus. Ya kan ada orang tua yang terima, saya yakin. Tetapi Tuhan lakukan itu. Dan saya yakin kalau orang tuanya Stefanus, ini nggak diceritain di Alkitab. Bukan saya khotbah, ya boleh dong. Saya mendramatisir. Kalau orang tuanya Stefanus, dia menyelaraskan hati dan pikirannya sama seperti yang Tuhan mau, dia akan rela. Dia tidak akan kecewa, bahkan dia bersyukur. Tahun 2012, ini kisah nyata di internet ada, tapi sekarang kayaknya YouTube sudah memblokirnya. Dulu ada. Dulu saya hanya punya videonya, tapi nggak tahu masih saya simpen ya. 2012 ada 40 orang Kristen Mesir ditangkap di Syria. Orang Kristen Mesir itu orang Koptik ya, Koptik Kristen ya, ditangkap di Syria dan kemudian dijejer pakai baju orange, saya masih ingat, di tepi pantai, dijejer ya, dan disembelih. Dan satu persatu itu di video untuk menyampaikan pesan terakhir, gitu ya. Dan ada salah satu orang yang menyampaikan bahwa dia tetap mengasihi Kristus. Setelah dia ngomong begitu, disembelih. Serius, itu 2012, belum lama, 12 tahun yang lalu, ya. Dan video ini kemudian disebar sebagai teror oleh ISIS. Waktu itu yang nangkap ISIS ya. Dan yang menarik adalah ibunya yang disembelih itu diwawancara. Dia orang Mesir. Diwawancara bagaimana respon ibu kepada orang-orang ISIS ini gitu ya. Dan kemudian ibu ini bilang apa? Saya berterima kasih kepada orang-orang ISIS. Kaget semua. Ini anaknya baru disembelih, anak laki-lakinya disembelih, coba bayangin. Kayak kambing begitu disembelih. Dan ibu ini bilang saya berterima kasih. Kenapa? Karena dia tidak memotong video di mana anak saya mengucapkan kata-kata terakhirnya, sehingga saya tahu anak saya mati dengan iman kepada Kristus. Wah, itu saya angkat topi untuk buat ibu ini. Ya, piye coba nih Anda ada di posisi ibu itu ya? Waduh, ya. Dia melihat hal yang jauh lebih luas. Dia nggak kecewa dengan Tuhan. Tapi dia bilang, Tuhan, kalau memang anakku harus mati untuk korban bakaran bagi kemuliaan-Mu, gak apa-apa. Wah, luar biasa. Itu artinya hatinya sudah selaras dengan hati Tuhan. Pikirannya selaras dengan pikiran Tuhan. Kalau kita mau tunduk kepada apa yang Tuhan mau, kita ngerti bahwa kita ini disebut hamba. Hamba apa sih? Budak dalam bahasa aslinya. Hamba itu diperhalus, tapi sebetulnya itu budak. Budak itu harus nurut. Apa yang Tuhan perintahkan harus nurut. Zaman dulu budak itu kalau tuannya jengkel, panggil budak, kamu sini, dipukulin, gak apa-apa. Gak suka-suka tuannya. Kalau tuannya suka, saya jengkel sama kamu, coba kamu tangannya potong, ya dipotong tangannya. Yang namanya budak, gak punya hak. Hal yang sama kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita ini bisa marah sama Tuhan, itu sebenarnya kurang ajar. Tapi ayo kita menyelaraskan pikiran dan hati kita, sehingga apapun yang kita terima, kita bisa mengasihi Tuhan tanpa kecewa. Satu itu. Yang kedua, mengasihi manusia. Aduh, nah ini sering Pak Pendeta ya, mengasihi manusia terus dikecewakan. Sering. Haleluya ya. Sudah berapa mantan yang terlewati, pasti semuanya kisahnya sama ya. Ya, gimana? Kira-kira caranya apa nih supaya kita bisa mengasihi sesama manusia tanpa dikecewakan? Coba kita lihat di dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Salah satu syaratnya
untuk mengasihi adalah kasihlah sesamamu manusia, dan ini adalah hukum yang sama dengan yang pertama. Artinya Tuhan juga mau kita mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah, yang saya mau garis bawah adalah akal budi. Cara mengasihi manusia supaya tidak kecewa, yaitu jangan ngimpi, pakailah logika. Ya, manusia itu ujung-ujungnya serius ini pasti bicara kebutuhan. Betul ya? Coba lihat panggung politik saat ini. Tadinya musuh jadi teman, ya. Tadinya teman jadi musuh. Kok bisa begitu? Kebutuhan. Betul ya? Kalau ada orang yang lagi butuh duit, deket-deket sama jenengan, mau minjem duit. Kalau ada orang yang deket-deket jenengan butuh duit, menyanjung-nyanjung jenengan, hati-hati gitu. Kenapa? Mereka lagi butuh. Jadi pakai logika kita, jangan langsung wah mengasihi. Ya, satu anak WA ke saya. Ya. Kalau dia ada temannya yang minjem, gitu ya, minjem uang, gimana? Saya bilang, ya kalau ini kamu kasih pinjem ya jangan berharap kembali, ya toh? Kan kita pakai logika toh, bener ya? Kalau you minjemin orang ini jangan berharap kembali gitu ya. Kan kita yakin lah, saya yakin kita semua sudah punya logika ya toh? Kalau ada orang-orang yang memang ya pasti balik lah, ya toh? Tapi ada orang-orang yang ya ragu-ragu, atau ragu-ragu itu masukkan aja dalam golongan tidak kembali gitu ya. Nah kalau tidak kembali ya wis lah, bantuan yang kamu bisa. Kenapa? Nek kamu minjemin malah sakit hati, kamu minjemin malah kecewa. Logika aja. Daripada kamu minjemin 1 juta, katakanlah habis hilang 1 juta, keringetan, pusing kepala, nagih, ya kan? Lebih baik ya sudahlah tak bantu 1.000, wis bar. Tapi kita nggak pusing, betul nggak? Ya kan? Sorry aku nggak ada uang segitu, nggak bisa minjemin, aku ini tak kasih aja 50.000 selesai. Anda 50.000 tapi nggak pikiran, ya toh? Anda ngasih pinjaman 1 juta, orang balik-balik, ya toh? Tuku panadol, wes kok 50.000, ya toh? Ya tensi tinggi nggak turun-turun, ya toh? Aduh pusing ya kan? Lebih baik ya sudah bantu aja gitu ya. Paham yang maksud saya? Logika aja. Ya, semua itu bicara tentang kebutuhan Ustaz. Ya, kalau kita mengerti tentang itu, pakai logika sederhana, ya kita tidak akan dikecewakan. Karena memang kita tidak berharap. Ya, itu yang kedua. 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Berkata demikian, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini bicara tentang kasih. 1 Korintus 13 itu penjabaran tentang kasih. Salah satunya adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, jangan berharap balasan dari orang yang sama. Loh, bisa jadi saya baik sama Budi, Budi nggak baik sama saya, nggak apa-apa. Mas Purwoko baik sama saya, paham ya? Itu rancangannya Tuhan sudah, nggak usah dipikir, atau mumet. Kalau kita baik sama Budi dan kita berharap Budi harus baik sama kita, maka ujung-ujungnya kecewa. Ya sudah, kalau mau baik sama Budi ya baik aja. Yang lain ya pasti Tuhan mbuh piye carane, dan saya sudah mengalami bagaimana kebaikan yang saya
tabur di sebelah kiri, saya terima sebelah kanan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita memberi, ada yang mengatakan bahwa memberi atau mengasihi itu seperti ke belakang, ke toilet. Setelah digerujuk, ya udah usah iling gitu. Lah ya toh. Apa di sini ada yang iling gitu? Tadi pagi itu warnanya apa? Ya mungkin gitu. Ya wis lali pisan itu. Ya enggak? Ya kan? Nah, ini bicara tentang mengasihi. Ketika mengasihi orang lain wis masa diiling-iling. Kenapa? Diiling-iling marake kecewa. Kalau kita mau mengasihi orang lain, satu, jangan ngimpi pakai logikamu. Yang kedua, jangan menuntut balas. Wis ta. Banyak orang tua kecewa dengan anak-anak kenapa? Karena punya pemikiran, aku wis gedhe anak, saka cilik dadi gede wis duwe duite kaya bojo. Wah, iso turu wis ya toh. Kenapa enggak bisa tidur? Kecewa. Kenapa? Karena berharap saya baik sama anak, saya sekolahkan anak, sekarang anak sudah sukses, mobilnya 3, istrinya dibeliin tas Hermes, saya dibeliin sandal Swallow. Sakit hati. Kenapa? Berharap lebih, berharap anaknya harus mengasihi dia, berharap anaknya harus melayani dia. Gajimu 50% kayak aku, kenapa aku segede kowe? Dan ketika itu tidak terjadi, kecewa. Kita lakukan yang baik, dan Tuhan dengan segala rahasia Tuhan, kebaikan itu balik kok. Amin. Balik. Cuman caranya cara Tuhan, gitu ya. Bukan saya ke A ke saya, enggak. Dan itu yang kedua ya. Jadi mengasihi manusia jangan ngimpi pakai logika, dan kedua tanpa menuntut balas. Yang ketiga, mengasihi diri sendiri. Loh, ada orang-orang yang kecewa dengan dirinya? Ada orang-orang yang kecewa dengan dirinya. Anda tahu orang-orang yang pakai narkoba, miras, menghancurkan dirinya sendiri. Itu kenapa sih? Biasanya mereka memulainya karena kecewa dengan dirinya sendiri. Dia gagal, dia direndahkan orang, dia merasa dirinya tidak lagi berharga, dan kemudian main narkoba, main alkohol, mati ya wis ben. Kenapa kok bisa ngomong ngono? Karena dia kecewa dengan dirinya sendiri. Dia tidak lagi mampu untuk mengasihi dirinya sendiri, ya toh? Nah, kalau untuk orang-orang seperti ini, Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat berkata demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi kita ini berharga. Kita siapa nih? Siapa kita nih? Nah, ini dijelaskan di dalam buka Matius 10 ayat 29 sampai 33. Matius 10 ayat 29 dikatakan demikian. Ini Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya tentang penganiayaan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ono sing kene sing ngitung rambut, nek ngitung duit akeh, ya toh? Coba tanya, berarti uangnya berapa? Wah, langsung tahu dia, ya. Uang saya 174.682.000. Wah, hafal ya toh. Ya, karena kalau duit dihitung, setuju? Ya toh, rambut ada yang hitung. Kalau
kita lomba menghitung rambut itu, wah repot itu. Iya gitu ya. Gak ada yang menghitung rambut. Tiap hari kita tuh rontok rambutnya. Tiap hari. Ada yang komplain? Gak ada. Ada yang bersedih, aduh rambut saya rontok satu. Ada itu biasa aja itu, biasa aja. Itu Tuhan hitung loh, bayangin. Saking berharganya kita, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang, ini syaratnya, yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi maaf ya, tidak semua orang berharga. Ya, kalau saya seorang motivator ya ceritanya beda. Ya, tapi saya bicara tentang firman Tuhan. Bilang apa? Aku mengganti engkau dengan manusia lain. Bangsamu kuselamatkan, ganti bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain yang musnah, engkau kuselamatkan. Loh, berarti kan ada yang dimusnahkan. Engkau berharga di mataku karena apa? Engkau mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Kalau engkau percaya Kristus, saya mau kasih tahu, hidupmu berharga. Kalau enggak percaya gimana Pak Pendeta? Ya maaf, firman Tuhan bilang tidak berharga. Kenapa tidak berharga? Ketika engkau mati, selesai di mana? Selesai di kuburan. Dan selesai. Apalagi yang mau dibanggain? Gak ada. Tapi karena kita adalah anak-anak yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus, maka kita berharga. Setuju? Betul? Saya mau tanya, berarti itu punya anak tunggal? Seperti Allah Bapak punya anak tunggal. Punya anak tunggal. Pak Bowo punya Bu Ati punya anak tunggal. Satu anak. Saya mau tanya, mending satu anaknya jenengan yang mati atau 1000 anak lain mati? Mending 1000 lah ya. Loh, jujur bener gak? Bener gak? Ya loh. Coba Pak Anton sama Bu Eno ini ya tak tanya, mending anakmu yang mati, Feli satu-satunya ini mati, opo 1 juta anak lain mati? Wis mending 1 juta yang lain mati loh. Loh kenapa? Buat mereka yang berharga di mata mereka siapa? Ya anaknya. Betul enggak? Yang berharga di matanya Bu Brenda ini siapa? Kira-kira Bu Brenda ditawari kan? Bigel dijoli Om Yoyok gelem ora? Yakin 100% wegah ya toh. Ngopo ya. Lah kenapa? Loh anaknya. Betul enggak? Anaknya enggak akan mau digantikan. Mau 1000 orang pun enggak mau anaknya kok. Hal yang sama dengan Bapak di surga. Kalau kita bukan anaknya, maaf ya, berharga enggak kita di mata Tuhan? Ya enggak, ngapain? Hello, ya kan? Kita dengan bangga-bangganya saya berharga. Pertanyaannya, ada Kristus di hatimu? Nah, ada Kristus, Anda pantas untuk berbangga, Anda berharga. Nah, orang-orang, maaf, saya bicara sesuai firman Tuhan. Bukan saya rasis, tetapi logika sederhana. Tuhan sudah menebus Budi jadi anaknya Gusti Allah. Kalau Gusti Allah kon milih ngono ya, mending ono kebakaran mending nyelamatin Budi atau nyelamatin 1 juta yang lain, nyelamatin Budi. Ngapain yang 1 juta ya? Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda boleh berbangga, lihat kaca. Aku anak Allah, aku berharga. Kegagalan sebesar apapun engkau berharga. Betul ya? Feli pernah melakukan kesalahan? Pernah. Mungkin bawa piring pecah, ya toh?
Mungkin disuruh ngepel malah banjir. Loh, pernah kan yang namanya anak-anak itu? Ya kan pasti pernah itu. Disuruh ngerawat marmut malah mati semua. Pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pertanyaannya, apakah papa mamanya akan bilang kamu tidak lagi berharga? Nah, engkau tetap berharga. Sebesar apapun kesalahan kita di masa lalu, kekeliruan kita, entah sengaja tidak sengaja, kenakalan kita. Sopo ning kene sing ngaku awake dhewe iki nakal saja nih. Gitu. Nakal ya. Ada banyak kegagalan di masa lalu kita. Tetapi ketahuilah satu hal, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bilang apa? Engkau itu anakku. Ya. Saya mau tanya Pak Marno, Aldo itu pernah bikin kesalahan kan? Oh, oke ya. Oke nganggup banget gitu. Tapi sampai sekarang masih disayang. Masih, walaupun kakaknya sudah sendiri, tapi tetap disayang. Kenapa? Ya ada. Hal yang sama dengan kita. Kita ini anak Tuhan. Sebesar apapun kegagalan, jangan lari ke narkoba, jangan lari ke alkohol, jangan merasa dirimu tidak berharga. Dirimu tetap berharga di mata Tuhan. Daud berkata, walaupun kedua orang tuaku menolak aku, Tuhan menerima. Maaf ya, ini berat. Daud itu ditolak sama kedua orang tuanya. Tahu dari mana? Cerita bagaimana Daud dilantik. Tahu nggak? Samuel itu kan datang ke Isai, ya toh? Terus satu persatu anaknya Isai. Wow, pertamanya gagah, ya toh? Bukan sampai selesai bukan. Sampai Daud mikir, kayak salah omah gitu. Jangan-jangan saya salah rumah. Terus tanya si Daud, Isai, inikah anakmu semua? Terus Isai bilang, oh enggak, masih ada satu yang bungsu sedang mengembalakan kambing domba. Saya mau tanya, kalau bapak ibu kedatangan tamu agung di rumah, terus tamu itu sudah kasih pesan, saya ingin makan bersama keluargamu komplit, kamu, istrimu dan anak-anakmu. Mosok Pak Marno terus bilang gak duduk, kayak tunggu rokok nih, ya Solo 3 ya. Ya kan supaya gak ikut pesta loh. Saya mau tanya, itu kan berarti ini anak punya masalah ini ya toh? Si Daud ini pasti punya masalah dengan kedua orang tuanya ini. Betul enggak? Nah, kenapa kok dia sendirian yang disuruh angon kambing? Sedangkan kakak-kakaknya yang lain, oh mandi ganteng rapi untuk menyambut Nabi Samuel. Ya kan? Karena Daud ditolak orang tuanya. Saya mau bilang, kalaupun Anda ditolak oleh orang tuamu, Tuhan menerima. Amin. Karena engkau anaknya. Ketika kita mengetahui kita berharga di mata Tuhan, kegagalan bisa terjadi, tetapi kita akan terus bangun dan bangun. Terus kenapa sih sebetulnya kita harus mengasihi? Saja ini kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Emangnya perintah kita, kalau kita perintah Tuhan ketika kita lakukan, Tuhan itu dapat benefit apa sih? Kalau kita melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan itu dapat keuntungan apa? Kadang-kadang kan kita berpikir, ya kita sudah, saya pernah khotbah ya, kalau kita selalu menyinggung apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita akan merasa pemberian Tuhan itu kecil gitu ya. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, perintahnya kita taati, terus kita mengasihi, bahkan mengampuni musuh-musuh kita, emang apa baiknya untuk Tuhan? Sebetulnya Tuhan itu bangga ketika anak-anaknya mau melakukan perintahnya. Loh, kebanggaan seorang
tua, orang tua maksudnya ya. Kebanggaan orang tua itu apa sih? Ya ketika anak-anaknya taat. Kemarin saya bawa grup ke Israel. Saya bawa satu pasang suami istri ya, yang secara tidak sengaja ternyata satu pasang ini jemaatnya Pak Sugiarto. Ya, jadi setelah ngobrol loh jemaatnya Pak Sugiarto ya, GKI Taman Aries. Ya, tapi intinya mereka berangkat itu dibayarin sama kedua anaknya. Mereka punya 2 anak laki-laki dan kedua anak laki-laki ini urunan untuk memberangkatkan kedua orang tua ini ke Israel. Dari percakapan saya tahu sebetulnya kedua orang tua ini berangkat sendiri juga bisa. Mereka punya ekonomi yang baik. Mereka bisa berangkat sendiri tanpa tanda kutip ya nungguin anaknya untuk memberangkatkan mereka ke Israel. Mereka bisa sendiri. Cuman mereka begitu bangganya. Aku ini berangkat dibayarin anakku tuh kerja, mereka tabung demi memberangkatkan aku. Waduh, kedua orang tua senangnya minta. Saya mau tanya, sebetulnya pemberian mereka dibanding pemberiannya orang tua kepada mereka besar mana? Anak-anak ya sekarang ini masih kerja, masih berjuang dengan gaji pas-pasan. Anda kalau beliin orang tuamu handphone aja, beliin orang tuamu handphone itu bisa diceritain satu kelurahan. Handphone ini dibeliin anakku loh. Saya mau tanya, bisa nggak sih beli sendiri? Bisa, warisannya lebih banyak. Bisa. Kenapa kok Anda bangga? Saya mau tanya. Karena engkau punya anak-anak yang berbakti kepadamu. Engkau bangga. Bukan masalah harga handphonenya, bukan masalah memberangkatkan ke Israel, bukan. Tapi ada kebanggaan ketika anak-anaknya mau taat, ketika anak-anaknya menjadi anak yang baik, itu ada kebanggaan. Dan saya percaya Tuhan juga begitu. Kalau kita taat sama Dia, kita lakukan segala perintahnya, Tuhan gak dapat benefit apa-apa, tapi Tuhan akan bangga banget sama lo. Mau tahu dasar Alkitabnya? Bisa Anda baca di Ayub. Ayub pasal 1 itu menarik. Tuhan sedang duduk-duduk di surga, terus setan datang. Ini menarik ya. Nah, itu kita bahas di pendalaman Alkitab. Kok setan iso keluar masuk surga ini gitu. Setan ini masuk, singgasananya Gusti Allah. Terus Tuhan nanya, "Woi, dari mana lu?" Gitu kurang lebih lah ya. Terus setan bilang apa? Dari muter-muter lihat dunia gitu ya. Terus apa yang disampaikan oleh Allah? Kamu lihat hambaku Ayub. Kenapa yang diomongin si Ayub? Karena dia saleh, dia takut akan Tuhan. Coba bayangin kalau di surga Tuhan itu setiap ketemu malaikat, kan ngerti gak anakku Budi? Kenapa sih? Bangga. Kan ini kan itu yang penayat anakku selamat deh. Wah, mantap ya. Diceritain panjang lebar, selamat itu anakku tuh baik. Kenapa sih? Bangga. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh, ketika kita taat, ketika kita mengasihi orang lain, mengasihi diri kita sendiri, kita mengasihi Allah, bukan berarti kita dapat surga. Bukan, itu sudah dikasih gratis, sudah tenang saja. Tapi Tuhan akan bangga, dia akan cerita ke banyak orang. Ini yang anakku lakukan untukku. Makanya lagu terakhir dikatakan menyenangkan hati. Ya, ayo kita terus mengasihi sesama kita, terus mengasihi Allah, terus mengasihi diri sendiri. Dan semoga resep yang tadi kita sudah pelajari membuat kita tidak kecewa, tetapi terus bisa semakin mengasihi. Amin.